Kejaksaan Agung tetapkan 3 tersangka baru dalam penyelidikan dugaan gratifikasi onslet korupsi ekspor CPO. Total terdapat 7 tersangka yang ditetapkan Kejagung karena terbukti menerima suap dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru dalam dugaan suap kasus korupsi ekspor CPO atau minyak kelapa sawit. Selain itu, sebanyak 7 saksi diperiksa secara maraton, yakni 3 hakim yang ditetapkan tersangka dan 4 pihak terkait lainnya. Ketiga tersangka baru adalah para majelis hakim yang menangani kasus korupsi ekspor bahan utama minyak goreng di PN Jakarta Pusat, yakni Hakim Ketua Juyamto, Hakim Anggota Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtaro. Total terdapat 7 tersangka yang ditetapkan Kejagung karena terbukti menerima suap senilai miliaran rupiah. Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan yang dimulai sejak Sabtu 12 April lalu. Mereka berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk dolar Singapura dan Amerika senilai miliaran rupiah. Kejagung juga menyita 21 unit sepeda motor, 7 sepeda, dan beberapa mobil mewah. Setelah uang tersebut diterima oleh Muhammad Arif Nuryanto, kemudian yang bersangkutan, di mana saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian menunjuk majelis hakim yang terdiri dari DJU sebagai ketua majelis, kemudian AL yang bersangkutan adalah hakim ad hoc, dan ASB sebagai anggota majelis. Setelah terbit surat penetapan sidang, Muhammad Arif Nuryanto memanggil DJU selaku ketua majelis dan ASB selaku hakim anggota, lalu Muhammad Arif Nuryanto memberikan uang dolar bila dikuruskan ke dalam rupiah senilai 4.500.000.000, di mana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara, dan Muhammad Arif Nuryanto menyampaikan kepada 2 orang tersebut agar perkara di-ATC. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta karena terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait putusan lepas atau onslak perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit crude palm oil. Ia diduga menerima suap senilai 60 miliar rupiah dalam terbitnya putusan lepas kasus ekspor CPO. Kasus ini juga melibatkan 3 grup korporasi besar, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Selain Ketua PN Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung juga menetapkan Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan 2 advokat sebagai tersangka. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus vonis lepas ekspor CPO yang menjerat 4 hakim pengadilan negeri di Jakarta telah mencoreng dunia peradilan dan membuat Mahkamah Agung angkat bicara. Dalam konvers, Mahkamah Agung mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung. MA juga telah memberhentikan sementara sejumlah hakim yang terjerat dalam kasus ini. Mahkamah Agung akan memberhentikan secara tetap kepada hakim yang terlibat kasus ini jika proses hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kita semua wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung.
hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap.